Selamat pagi buat Bapak dan buat teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Cahaya Arliani Safitri Huta Barat dari Prodi Sarjana Keperawatan dengan NIM 0320210054. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa dan Fungsi Bahasa. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Hari Sumpah Pemuda. Kemudian bahasa Indonesia disahkan menjadi bahasa negara atau bahasa kesatuan pada tanggal 18 Agustus 1945 saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan menjadi dasar negara. Keputusan Kongres 2 tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, bahkan sudah dipakai di kawasan Asia Tenggara. Dan pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Perkembangan bahasa Melayu mempengaruhi dan mendorong rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda bergabung dalam persatuan pergerakan yang mengangkat bahasa Melayu menjadi Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia. Dan pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian bahasa. Bahasa merupakan sistem komunikasi yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulisan. Sebelum lebih jauh lagi, pasti teman-teman itu sempat bertanya, apa sih tujuan belajar bahasa? Nah, tujuannya yang pertama ada penalaran. Itu untuk dapat merubah pola pikir kita menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, itu ada instrumental. Nah, instrumental ini bisa kita lihat dari pendengar, tingkah lakunya itu seperti apa sih gitu. Kemudian itu ada yang integratif, itu yang ketiga, itu melakukan pendekatan terhadap orang lain sehingga kita tidak berdiri sendiri. Kemudian yang keempat itu ada kebudayaan. Kebudayaan ini menentukan sikap kita jika berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi bahasa. Yang pertama itu sebagai alat ekspresi diri, yaitu penggunaan bahasa untuk mengekspresikan perasaannya pada sasaran yang tepat. Misalnya seperti ini, saya haus, saya mau minum, tapi wajahnya seperti menunjukkan kehausan. Saya haus nih, saya mau minum, seperti itu. Atau contoh lain, saya ingin menyatakan cinta kepadanya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada sebagai alat komunikasi, yang artinya cara kita berinteraksi kepada orang lain dan mereka itu memberikan umpan balik kepada kita yang memungkinkan menciptakan kerjasama antara kita dan mereka, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu sebagai alat adaptasi, yaitu penyesuaian diri atau kita bersosialisasi kepada orang yang berbeda asal daerahnya atau sukunya mungkin. Maka bahasa Indonesia di sini sangat dibutuhkan untuk menyamakan bahasa kita, karena kan pasti kita setiap orang berbeda-beda bahasa, suku, kebudayaan. Nah, gunanya bahasa Indonesia di sini untuk menyatukan kita, seperti itu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu ada alat kontrol sosial. Nah, gunanya bahasa Indonesia di sini untuk menata ucapan kita lebih baik lagi supaya tidak terjadi salah ucap atau menyakiti perasaan seseorang. Sehingga dengan menggunakan bahasa Indonesia ini lebih enak didengar dan lebih sopan untuk memberikan pendapat kepada orang lain, seperti itu. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu kita sebagai bangsa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia dan membudidayakannya atau mempertahankannya, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan negara kita. Demikianlah materi bahasa dan fungsi bahasa yang bisa saya sampaikan. Jika dalam presentasi saya tadi ada yang kurang dalam perkataan saya maupun tindakan saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
kasih.